Selamat malam, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Vera Weni Somarwi, SH LLM, selaku dosen hukum transnasional kelas B, saya Yusuf Susanto. Saya Muir Rahman Hakim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan laporan kerja materi kami mengenai pengertian dan jenis kejahatan internasional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kejahatan internasional. Bagaimana cara memahami apa sih kejahatan internasional? Kemudian, kejahatan internasional itu terbagi atas beberapa kejahatan, serta bagaimana cara mengategorikannya. Dan kemudian, jelaskan bentuk kejahatan internasional, serta tren dan perkembangannya, serta bagaimana hukum pidana internasional mengaturnya. Apa itu hukum pidana internasional? Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dilihat aspek internasionalnya serta hukum internasional yang dicari atau digabungkan dengan hukum pidana nasional. Itu adalah pengertian dari Bascioni. Dan pengertian-pengertian dari pakar yang lain bahwa hukum pidana internasional itu adalah seperangkat peraturan yang diperjanjikan secara internasional. Jadi, bentuknya perjanjian internasional. Kemudian, ditegakkan oleh masyarakat internasional. Di dalam perjanjian tersebut, termuat apa saja kejahatannya, bagaimana cara menghukumnya, dan bagaimana cara menegakkan hukumnya. Itu menurut Edward Omar Sharif Yaritz, dan pakar-pakar lain juga seperti itu. Dari beberapa pengertian itu, kita dapat menggabungkan dan kita akhirnya menelaah kejahatan internasional itu apa saja. Kemudian, bagi kalian yang pertama kali mempelajari hukum pidana internasional, itu ternyata tidak mudah. Kita harus baca lebih banyak referensi sehingga kita bisa tahu bahwa terorisme masuk tidak sih ke dalam pidana internasional. Kemudian, kenapa yang masuk ke pidana internasional itu hanya agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang? Kenapa hanya keempat kejahatan ini? Keempat kejahatan ini sebenarnya disebut dengan core crimes atau 4 kejahatan utama. Kemudian, karena kita ingin tahu kenapa yang masuk cuma 4 kejahatan ini, sebenarnya ada banyak jenis kejahatan. Lalu, kenapa hanya 4 itu? Sejarahnya panjang. Sebenarnya, lebih runtut dan lebih baik ketika kita mengenal pengertiannya dulu. Sejarahnya, kemudian baru ke jenis-jenis kejahatannya. Kenapa seperti itu? Karena beberapa orang yang sedang mempelajari hukum internasional pada waktu pertama kali itu susah cara membaginya. Kejahatan internasional itu ada yang bilang termasuk terorisme, kejahatan dunia maya, sementara keempat jenis kejahatan tadi yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu juga termasuk kejahatan internasional. Kenapa akhirnya muncul istilah international crimes dan transnational crimes? Pengertian seperti ini, international crimes, di referensi lain itu artinya jenis kejahatan yang oleh ICC atau International Criminal Court itu menjadi yuridiksinya. Nah, keempat jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, ini menurut referensi pertama. Dan jadi, keempat macam kejahatan ini adalah kejahatan internasional, sedangkan kejahatan transnasional contohnya yaitu cybercrime, narkotika, money laundering, korupsi, dan terorisme. Itu adalah referensi pertama. Kejahatan internasional itu terbagi atas yang pertama, kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC, yang kedua, kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi antar negara,
atau yang disebut dengan transnational crimes. Ada juga dua istilah dalam kejahatan intensional. Kejahatan intensional perlu dikategorikan supaya kita tahu mana yang utama harus diusut dan mana yang menjadi prioritas sekian. Kejahatan intensional terbagi menjadi core crimes dan first generation crimes. Kemudian, Anda dapat menemukan lagi misalnya di referensi yang lain. Di sana disebutkan juga bahwa ada yang namanya transnational crimes yang termasuk kejahatan internasional dalam arti luas yang terdapat di dalam teori dari Edward Omar Sharif Yaritz. Lalu, kejahatan internasional menurut Pak Ari. Yang pertama ada Brian A. Greiner. Menurutnya, suatu kejahatan internasional adalah suatu tindakan yang dikatakan sebagai kejahatan jika didasarkan pada perjanjian atau treaty crimes di bawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur di hukum nasional. Kemudian kejahatan internasional juga merupakan ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penentuan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Kemudian yang kedua, menurut Edward Omar Sharif Yaritz, kejahatan internasional adalah tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum pidana internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal memiliki arti bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan internasional dimanapun berada, agar tidak dapat meloloskan diri. Lalu kita akan membahas tentang istilah kejahatan internasional. Istilah-istilah kejahatan internasional yaitu yang pertama-tama international crimes, yang kedua international crime stricto sensu, yang ketiga ada international crimes largo sensu, yang keempat ada transnational crimes, yang kelima kemudian international delict, yang keenam ada international infraction, kemudian ada international delinquencies, kemudian juga ada crimes against international law, kemudian ada treaty crimes, kemudian lagi ada delicta jure gentium, kemudian ada cogens crimes, dan yang terakhir ada jus cogens international crimes. Lalu kita akan membahas mengenai penetapan kejahatan internasional. Kita dapat menetapkan kejahatan internasional melalui perjanjian internasional yang secara jelas menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional. Kedua, ada perjanjian internasional yang tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, tetapi mewajibkan negara-negara peserta untuk menuntut atau mengkradiksi para pelaku tindakan tersebut berdasarkan hukum nasional. Lalu ada ciri-ciri kejahatan internasional. Ciri-ciri kejahatan internasional ada kejahatan internasional yaitu mengadili 4 kejahatan berupa agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ciri-cirinya adalah satu, tidak tergantung keterkaitan yurisdiksi. Yang kedua, berlaku asas universal. Dan yang ketiga, ada yurisdiksi atau pengadilan pidana internasional. Kemudian tidak sepenuhnya diakui kedaulatan negara. Lalu ada ciri-ciri kejahatan transnasional. Satu, terkait yurisdiksi antara dua negara atau lebih. Dan kedua, berlaku asas teritorial dan perluasannya. Yang ketiga, yurisdiksi pengadilan nasional, dan keempat, diakui penuh prinsip kedaulatan negara. Lalu ada juga tren dan perkembangan kejahatan internasional. Tren dan perkembangan kejahatan internasional dahulu hanya versi perbudakan, kejahatan terhadap manusia
pasca perang. Lalu money laundering dan cybercrime itu tercetus ketika Amerika mengalami musibah gedung WTC atau dihancurkan. Tren dan perkembangannya dilihat dari apa yang menjadi fashion di setiap negara. Bagaimana hukum pidana internasional mengaturnya? Hukum pidana internasional mengatur dengan traktat, dengan perjanjian internasional dan konvensi. Jika mengacu pengertian hukum pidana internasional yang dikemukakan para ahli, menurut Anda, apa irisan atau benang merah yang menunjukkan berbagai pengertian tersebut? Jadi, pengertian hukum pidana internasional adalah gabungan dari hukum pidana nasional dan internasional. Benang merahnya bisa Anda temukan bahwa segala yang menjadi subjek internasional dan nasional akhirnya bertemu hukum pidana nasional, bisa mengadili individu. Padahal hukum pidana internasional individu itu umumnya menjadi subjek. Namun ketika ada sengketa itu tidak diadili di tingkat internasional, melainkan di negara masing-masing. Walaupun ada sengketa yang mewakili. Pidana internasional bisa mengadili individu, bahkan sekalipun presiden pun tetap dituntut oleh pidana internasional. Kemudian ada asas-asas yang lain yang akhirnya mempertemukan bahwa hukum pidana nasional ini ada asas internasional, misalnya ekstradisi. Contoh, jika ada orang melakukan hukum pidana di negara lain, bagaimana caranya agar bisa diserahkan ke yang berwenang dan termasuk kerjasama internasional. Kejahatan apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana internasional? Apakah kejahatan tersebut masih bisa diadili dalam hukum pidana nasional? Contoh, Indonesia bisa menyelesaikan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.